Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rajwa Zahra Rahman dengan NPM A1G024-086. Di video kali ini, saya akan membahas tentang capaian pembelajaran serta kompetensi dalam pendidikan IPS. Topik ini penting banget buat kita sebagai calon guru, karena melalui pembelajaran IPS, kita nggak hanya belajar teori, tapi juga bagaimana menerapkannya secara nyata di kelas. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu capaian pembelajaran. Sederhananya, capaian pembelajaran adalah hasil yang ingin kita capai setelah belajar. Jadi bukan cuma apa yang dosen sampaikan, tapi lebih ke apa yang akhirnya bisa kita kuasai. Misalnya, setelah kuliah IPS, kita bukan hanya sekedar hafal teori, tapi juga bisa menjelaskan, menganalisis, bahkan merancang pembelajaran untuk siswa SD. Nah, bedanya dengan teori biasa, capaian pembelajaran ini memberi arah yang jelas, apa yang harus dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana cara menilainya. Lalu, bagaimana dengan kompetensi dalam pendidikan IPS? Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sebagai calon guru, kita perlu paham isi materi IPS, seperti sejarah, geografi, atau ekonomi. Tapi bukan cuma tahu isi pelajarannya, kita juga harus punya keterampilan untuk mengajarkannya dengan cara yang menarik. Misalnya pakai metode diskusi, media digital, atau studi kasus. Sikap kita juga penting. Kita dituntut profesional, adil, dan terbuka. Karena itu akan jadi contoh untuk siswa. Nih yang menarik, sekarang kompetensi guru juga bisa diarahkan untuk beradaptasi dengan teknologi. Contohnya, menggunakan aplikasi pembelajaran online, bahkan memanfaatkan VR atau AR, agar siswa lebih mudah memahami materi. Artinya, guru IPS masa depan tidak hanya terpaku pada buku, tapi harus kreatif, menghubungkan teori dengan alat yang relevan dengan zaman. Selain itu, ada satu hal yang sangat penting, yaitu adalah kearifan lokal. IPS tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya saat membahas geografi, kita bisa mengaitkan dengan cara suku Rejang menghadapi bencana. Kalau belajar sejarah, kita bisa bahas peninggalan kolonial seperti Benteng Marlborough. Atau dalam sosiologi, kita bisa mencontohkan nilai toleransi antar warga di Bengkulu. Dengan begitu, siswa bukan hanya belajar teori, tapi juga mengenali budaya dan lingkungannya sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah capaian pembelajaran dan kompetensi dalam pendidikan IPS membantu kita sebagai calon guru untuk tidak hanya menguasai materi, tapi juga tahu bagaimana cara mengajarkannya dengan cara yang relevan, kreatif, dan kontekstual. Dengan bekal itu, kita bisa lebih siap menghadapi kelas nyata dan mendidik siswa agar memahami IPS secara utuh. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.